Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 22 Desember 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo kembali menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Provinsi Kaltara, tepatnya di Gedung Tenis Indoor Kota Tarakan pada Selasa 21 Desember. Total sertifikat diserahkan sebanyak 13.455 sertifikat tanah, hasil pendaftaran tanah sistematis lengkap dan diberikan simbolis kepada sekitar 300 orang penerima. Di momen itu, Presiden Joko Widodo juga membagikan 3 sepeda kepada warga Tarakan yang beruntung. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Andi. Ya, halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda bisa diceritakan lebih detail kunjungan Presiden ke Kaltara dalam rangka membagikan sertifikat PTSL ini. Ya, baik rekan Mei. Selamat siang Tribuners. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 kemarin, Presiden RI Joko Widodo berkunjung ke Kota Tarakan dan ke Kabupaten Bulungan. Untuk di Kota Tarakan sendiri, Presiden RI Joko Widodo membagikan sebanyak 13.455 sertifikat PTSL itu untuk data Sekaltara. Dikatakan Presiden Joko Widodo, adapun pemberian sertifikat
ini sebagai bentuk kepastian hukum tanah yang dimiliki masyarakat. Terambah 10 sampai 15 tahun mereka masih ada yang belum mengantongi sertifikat. Sebagiannya sudah ada. Dan memang adapun pembagian sertifikat ini diinisiasi atau dicetuskan pada saat 3 tahun lalu, di mana pada saat 3 tahun lalu Presiden RI Joko Widodo berkunjung ke Kaltara dan pada saat berada di dalam helikopter dari atas wilayah Kaltara, ia melihat Kaltara dan belum diketahui apakah kepastian hukum lewat sertifikat kepemilikan tadi. Dan pada saat itu juga ia memerintahkan langsung menterinya di dalam heli itu untuk segera
masyarakat yang memiliki lahan-lahan pertambakan untuk segera disertifikatkan, dan sekitar 13.000 sudah Presiden RI Joko Widodo di Indonesia 126 juta sertifikat yang seharusnya sudah dibagikan kepada masyarakat. Tapi dalam 5 tahun ini yang sudah terrealisasi sekitar 25 juta. Sertifikat dan yang sudah terdaftar dan dalam proses sekitar 41,4 juta. Demikian rekan Mei. Lalu kemudian bagaimana target ke depan? Apakah akan ada penambahan kuota untuk penerbitan sertifikat Iya, PTSL halo ini? rekan Mei. Ya, rekan Andi.
Halo rekan Andi. Ya, di ya rekan Mei, memang benar untuk ke depan. Ya, halo rekan Mei. Ya, memang benar untuk ke depannya akan ada penambahan kuota. Di Tarakan sendiri, rekan Mei, ada sekitar Adapun kemarin untuk data Tarakan sendiri yang sudah dibagikan sekitar 1.500 orang dari sertifikat PT. PSL yang merupakan lahan tambak dan juga merupakan lahan non tambak. Sampai saat ini pihaknya juga masih berusaha mengajukan agar ke depan tahun depan ada tambahan kuota. Dan memang Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan menterinya tahun depan kalau bisa di Kaltara sendiri ditambah menjadi 20.000 target yang bisa
direalisasikan, diterbitkan sertifikat PTSL-nya. Memang kata Khairul sendiri ditarakan ada dua persoalan. Pertama, mengapa mereka belum memiliki sertifikat karena memang mereka belum mendaftarkan ke BPN. Kemudian yang kedua, masih ada lahan warga yang berdiri di atas lahan wilayah. Baik, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penerima sepeda dari Presiden Joko Widodo. Berikut tayangannya untuk Anda. Alhamdulillah mertua dapat sertifikat, menantu dapat sepeda. Gimana nih perasaannya setelah dapat sertifikat? Alhamdulillah senang sih Pak, bisa langsung berbicara dengan Pak Jokowi. Alhamdulillah senang sih melihat beliau. Ini sebagai perwakilan dari keluarga yang dapat sertifikat? Iya, jadi saya mewakili mertua saya karena beliau tidak bisa hadir. Sertifikat apa kalau boleh tahu? Sertifikat hak milik tambak Pak. Tambak Di ya? daerah Tanjung Bukang, Kabupaten Bulungan. Luasannya berapa? Luasnya 55.600 meter persegi. Berapa lama?
lama prosesnya sampai akhirnya bisa dapat sertifikat tambat? Infonya sih hampir 3 tahunan sih Bang untuk ngurus keluar sertifikat. Tapi alhamdulillah sih sudah keluar. Ada ngurusnya di mana? Di Tarakan apa di Bulungan? Di Bulungan sih infonya Bang. Itu hambatannya setahu Mas apa aja tuh? Selama 3 tahun kan? Kalau ide sih saya kurang ini ya Mas ya, karena mertua kan yang nguruskan. Tapi setahu saya sih karena lokasinya yang agak susah dicapai oleh tim BPN, mungkin itu sih setahu saya yang buat jadi agak lama proses pengurusannya. Kalau punya tambah ini sudah lama kan? Kalau punya tambak ini sudah lama, lumayan Mas. Mungkin ada 10 tahunan. 10 tahunan. Iya, Baru sekarang. baru sekarang. Luasnya berapa Mas? Luasnya 55. Meter persegi. Tadi dapat sepeda juga ya Mas ya? Iya. Apa tadi yang disampaikan ke Bapak Jokowi Jadi tadi? Pak Jokowi nanya minta disebutkan 5 pulau. Ya, Jadi harusnya sih mungkin pulau yang besar-besar ya saya sebut ya. Cuma karena sudah berdiri audiens banyak, jadi saya sebut pulau yang terucap aja. Salah satunya Pulau Sadau Ya, yang alasannya? mungkin Pak Jokowi juga kurang tahu ya. alasannya apa nih untuk disebut Pulau Sadau? Pulau Sadau sih mungkin karena dekat dengan Tarakan ya Pak, salah satunya sama spontan. Biar ditahu juga ya, dikenal biar juga tahu ya juga Pak Jokowi kalau ada Pulau Sadau. di Kota Tarakan. Pemerintah Kabupaten Madiun mendapatkan hibah sebuah pesawat dan tank dari TNI Angkatan Laut. Bukan digunakan untuk perang, kedua alutsista tersebut sudah purna tugas dan dihibahkan ke Pemkab Madiun untuk memperindah sudut-sudut Kabupaten Madiun. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Sofyan Arif, wartawan Tribun Jatim, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sofyan. Halo, selamat siang rekan Mei. Halo, selamat siang Tribuners. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda.
Anda, apakah kedua alutsista tersebut sudah datang dan butuh berapa hari untuk instalasinya? Ya, rekan Mei dapat dilaporkan Pemkab Madiun baru saja mendapatkan hibah berupa tank amfibi dan pesawat udara dari TNI Angkatan Laut. Untuk tank amfibi ini dari pantauan Tribun Jatim tadi belum sampai di titik lokasinya, yaitu di exit tol Dumpil. Sedangkan untuk pesawat udara jenis Nomad N24 ini dari pantauan sudah datang di Taman Kota Caruban Asti. Kalau dari pantauan tadi sudah mulai dirakit dan diinstalasi dari anggota dari TNI Angkatan Laut dan akan selesai kurang lebih 3-4 hari ke depan, rekan Mei. Setelah instalasi selesai, nanti akan diangkat menggunakan kren ke sebuah patung berbentuk tugu seperti itu yang sudah disiapkan oleh Pemkab Madiun dan nanti akan dinaikkan kalau instalasinya sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai untuk pesawat Nomad N24 ini, untuk tank amfibi PT-76 akan datang. Yang tank amfibi ini akan lebih mudah, karena sudah dirakit dari Surabaya dan akan dibawa di Madiun sudah dalam bentuk rakitan, dan untuk meletakkannya itu tidak sulit karena tidak di atas patung seperti pesawat. Nomad N24. Rencananya ini akan diresmikan juga oleh Bapak KSAL, namun belum mendapat kepastian apakah Bapak KSAL bisa meresmikan kedua alutsista yang dihibahkan ini. Dan saat ini tadi saya sudah mendapatkan wawancara juga dengan Kabid Cipta Karya dari Kabupaten
Kabupaten Madiun. Ini adalah hasil kerjasama antara Pemkab Madiun dengan TNI AL. Pemkab Madiun menyiapkan tempatnya senilai 70 juta hasil dari PAK tahun anggaran 2021. Sedangkan TNI Angkatan Laut menghibahkan tank amfibi PT-76 serta pesawat udara Nomad N24 Mei. Ya. Kemudian apa alasan kedua alutsista ini diletakkan di dua titik tersebut? Ya, kalau dari Dinas PU Cipta Karya tadi mengatakan untuk pesawat ini tidak diletakkan di alun-alun Caruban, Mei, yang menjadi ikon utama sebenarnya dari Kabupaten Madiun. Karena di alun-alun Caruban sendiri sudah ada pesawat yang lain yang sebelumnya merupakan hibah dari TNI Angkatan Udara, sehingga pesawat dari TNI Angkatan Laut ini diletakkan di ruang terbuka hijau lainnya, yaitu di Taman Kota Caruban Asti yang berada di pinggir jalan nasional juga, sehingga diharapkan bisa menjadi ikon Kota Caruban dan semakin menarik untuk didatangi oleh masyarakat Kota Caruban dan sekitarnya. Sedangkan untuk exit tol Dumpil ini juga diberikan tank amfibi, karena exit tol Dumpil ini juga merupakan salah satu gerbang utama di Kabupaten Madiun.
dari luar kota yang pertama yang menggunakan akses tol ini, sehingga dengan adanya tank di eksit Tol Dumpil diharapkan bisa memberikan kesan indah kepada pendatang yang turun di Kabupaten Madiun, Mei. Kemudian bagaimana respon warga dengan adanya alutsista tersebut, Sofyan? Ya, tadi Mei kalau dari pantauan warga sangat menyambut gembira dengan adanya pesawat Nomad N24 yang sudah datang di Taman Kota Caruban. Walaupun instalasi belum selesai, mereka sudah banyak yang antri untuk foto, namun mereka masih sedikit-sedikit takut karena banyak TNI yang menjaga, sehingga mereka perlu izin terlebih dahulu kepada para anggota TNI yang menjaga di sekitar pesawat tersebut. Namun pada dasarnya boleh-boleh saja untuk mengambil foto di sekitar pesawat Nomad N24 yang sedang diinstalasi, asalkan masih dalam jarak yang aman. Baik. Baik, terima kasih Sofyan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Madiun. Berikut tayangannya untuk Anda. Koordinasi sama Angkatan Laut, jadi yang menginstalkan memang teman-teman Angkatan Laut. Jadi kemarin itu hasil dari rapat di Angkatan Laut, saya dikabarin mereka butuh waktu 3-4 hari untuk menginstal pesawat ini. Karena lihat lokasi ini kan cukup sempit ya, jadi kita nanti berinovasi di mana nanti peletakan krennya di mana supaya pesawat ini bisa naik ke atas. Insya Allah tadi
sudah kita koordinasi, metodenya sudah kita bicarakan. Insya Allah nanti untuk pesawatnya naik itu bisa lancar. Yang monumen ini Pak? Ya harapannya dengan adanya monumen pesawat ini bisa jadi ikon, di Caruban ya. Kenapa ditempatkan di sini? Karena memang lokasi yang ada di sini. Karena yang di alun-alun itu sudah ada pesawat dari Angkatan Udara. Pak, ini kan juga ada hubungannya sama yang di Dumpel. Ya. Kira untuk yang di Dumpel itu kapan? Yang di Dumpel setelah pemasangan ini selesai. Kalau yang di Dumpel itu peletakannya lebih mudah ya, karena tidak perlu dirangkai karena itu sudah dirangkai di Surabaya. Jadi kalau jadwalnya lancar itu kalau nggak Jumat, Sabtu tank itu sudah berada di Dumpel. Berapa unit Pak yang di Dumpel Pak? Satu. Satu saja. Jenis tank ya Pak? Jenisnya saya lupa kalau saya lupa, nggak apa-apa nanti saya sharekan ke Mbak Dian. Nama Ganjar Pranowo kian mentereng di sejumlah hasil survei calon presiden dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih dalam survei terakhir Populi, dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah tersebut disebut 3 kali lipat dari Puan Maharani. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Solo, Fris. Intan yang akan menyampaikan laporannya. Halo Fristin. Halo Mai. Silakan dengan informasi Anda bagaimana tanggapan Ganjar soal survei tersebut. Baik, terima kasih Mai terkait dengan tanggapan Ganjar Pranowo terkait hasil survei yang melebihi dari Puan Maharani pada hari kemarin. Memang dari pernyataannya Ganjar hanya mengatakan bahwa itulah hanya survei ataupun dalam bahasa Jawanya salah cuma survei aja seperti itu. Dan dari hasil saat dilakukannya untuk lebih mendalam lagi terkait dengan tanggapannya, Ganjar hanya bisa melakukan manuvernya dengan mengarahkan kepada penanganan COVID-19 untuk wilayah Jawa Tengah yang saat ini masih beberapa daerah yang masih tertinggal dari Kota Solo yang itu sampai 100% dari Kota Solo, yaitu hampir 30% peninggalan atau
Dan dari hasil saat dilakukannya untuk lebih mendalam lagi terkait dengan tanggapannya, Ganjar hanya bisa melakukan manuvernya dengan mengarahkan kepada penanganan COVID-19 untuk wilayah Jawa Tengah yang saat ini masih beberapa daerah yang masih tertinggal dari kota Solo, yang itu sampai 100% dari kota Solo, yaitu hampir 30% peningkatan